Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bayu Adirianto, SPMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Kultur Jaringan, dan yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan tingkat 3C Prodi Agribisnis Hortikultura semester 5. Izin memperkenalkan diri, nama saya Surya Lesmana dengan NIRM 0205196061. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan mengenai organogenesis pada kultur jaringan. Langsung saja pada pendahuluan, organogenesis adalah proses pembentukan organ tanaman seperti tunas, akar, atau bunga secara de novo, yang berarti terbentuk baru dari jaringan eksplan yang sebelumnya tidak bermeristem. Pembentukan tunas adventif pada organogenesis ini dapat terjadi secara langsung dari permukaan jaringan eksplan atau secara tidak langsung dengan didahului terbentuknya kalus pada permukaan eksplan. Adapun hal-hal yang akan dibahas, yang pertama proses perkembangan tanaman, yang kedua dediferensiasi, kompetensi, induksi, determinasi, dan diferensiasi. Dan yang ketiga, aplikasi organogenesis dalam bioteknologi tanaman. Langsung saja yang pertama, organogenesis sebagai proses perkembangan tanaman. Jaringan tanaman yang dikulturkan in vitro dapat membentuk berbagai macam primordia, di mana dalam proses perkembangannya akan berujung pada proses diferensiasi menuju pembentukan tunas, akar, bunga, dan embrio. Adapun morfogenesis termasuk organogenesis merupakan proses perkembangan tanaman, yaitu terbentuknya struktur organ baru atau yang disebut de novo. Yang kedua, dediferensiasi, kompetensi, induksi, determinasi, dan diferensiasi. Adapun dediferensiasi ini merupakan proses kembalinya sel-sel yang sudah terdiferensiasi menjadi tidak terdiferensiasi. Selanjutnya, kompetensi merupakan yang dimaksud kompetensi di sini adalah kompetensi eksplan, di mana eksplan dapat merespon sitokinin di media induksi tunas dengan memerlukan prakondisi atau prainduksi di media yang mengandung auksin selama 1 minggu, sekaligus diikuti pemindahan eksplan ke media tanpa zat pengatur tumbuh selama 1 minggu. Selanjutnya, induksi merupakan kondisi di mana sel-sel eksplan yang kompeten mempersepsi sinyal atau stimulus dan mengalami determinasi, di mana determinasi yaitu keadaan sel-sel eksplan sudah tertentukan nasibnya menjadi suatu primordia. Awal dari determinasi ini ditandai dengan terbentuknya meristemoid, yaitu agregat sel-sel mirip sel meristem berukuran kecil, isodiametrik, berdinding sel tipis, bervakuola kecil, dan mempunyai sitoplasma sekaligus inti yang padat. Adapun dalam organogenesis de novo ini terdapat 2 pola perkembangan berbeda, yaitu ke-1 secara langsung, terbentuknya organ dari sel-sel eksplan tanpa melalui pembentukan kalus. Dan yang kedua, secara tidak langsung, terjadi melalui pembentukan kalus terlebih dahulu. Adapun rangkaian jalur yang dilalui pada organogenesis ini, baik langsung maupun tidak langsung, yaitu antara lain, untuk organogenesis secara langsung, diawali dengan eksplan, kemudian meristemoid, dilanjut dengan primordia, dan yang terakhir adalah organ. Sedangkan untuk organogenesis secara tidak langsung, diawali dengan eksplan, kemudian membentuk kalus, lanjut dengan meristemoid, kemudian primordia, dan yang terakhir adalah membentuk organ. Dan pembahasan yang ketiga yaitu aplikasi organogenesis dalam bioteknologi tanaman. Regenerasi berbagai tanaman in vitro melalui organogenesis yang diaplikasikan untuk berbagai tujuan
telah banyak dilaporkan, antara lainnya untuk perbanyakan klonial tanaman secara cepat, induksi keragaman soma-klonal, mutagenesis, dan regenerasi tanaman untuk memfasilitasi rekayasa genetika tanaman. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.